tentu ada. Karena di dalam perkara saya yang subjek hukumnya berbeda, tapi objek gugatannya sama di Jakarta Selatan, kan mereka mengatakan bahwa ini tidak usah disita karena kami beritikat baik. Tetapi kenyataannya dalam perkara ini kami sudah cek bahwa ruko yang ditempatin itu menurut yang menghuni ruko sudah dibeli dari BMT Darussalam. Artinya ada kalimat, ada niatan itikat tidak baik dari BMT Darussalam dan menghilangkan jejak di mana dia berpindah tempat. Ya Pak, kami tentunya kecewa karena harapan kami dengan keadaan kami ke sini itu harapannya kan sidang ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang dijadwalkan, tapi kenyataannya dari pihak-pihak yang kita gugat itu ternyata tidak datang dan jelas kami kecewa Pak. Pak Zaini dan Pak Sundar, Pak Baik. Aris, hari ini tanggal 23 November 2023 merupakan jadwal sidang di Pengadilan Negeri Bogor ya Pak ya? Betul Pak Sadi. Bisa dikabarkan Pak jalannya sidang bagaimana Pak? Baik, biar masyarakat juga tahu, masyarakat jelas, kemudian pendengarnya jelas bahwa hari ini saya selaku kuasa hukum dari Bu Siti Rohmah ya. Bu Ilis Siti Rohmah, ini klien saya yang setia hadir dalam persidangan. Hari ini saya menghadiri persidangan Bu Ilis Siti Rohmah ya sebagai penggugat melawan BMT Darussalam Madani Kota Wisata Cibubur, Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu. Hari ini dalam persidangan yang hadir saya selaku kuasa penggugat, kemudian tergugatnya kuasa hukum Yusuf Mansur datang, kemudian kuasa hukum tergugat 4 juga datang begitu. Jadi kemudian yang tidak datang adalah BMT Darussalam Madani Kota Wisata Cibubur tidak datang, walaupun menurut majelis hakim panggilannya telah sampai ke tangan BMT Darussalam Madani. Kemudian yang tidak datang lagi adalah Adiansah, Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa. Itu tidak datang, keterangan dari majelis hakim sesuai dengan relas, katanya sudah pindah tempat. Kemudian PT Adi Partner Perkasa juga tidak datang, ya itu tergugat 5. Keterangan daripada relas yang disampaikan panggilan itu menyatakan juga sudah tidak beralamat di sana dan sudah pindah. Kemudian turut tergugat Pondok Pesantren Darul Quran, Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Quran, asuhannya Yusuf Mansur juga tidak datang. Walaupun sesuai dengan panggilan sudah sampai dan diterima dengan sah begitu Mas. Sehingga dengan ketidakhadiran itu tadi saya mengambil sikap untuk Adiansah kemudian PT Adi Partner Perkasa saya akan melakukan perubahan alamat karena memang sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga 2 minggu kemudian saya akan mengajukan revisi tentang alamat kedua tergugat tersebut. Kemudian saya akan menunjukkan kepada majelis hakim nanti alamat BMT itu di mana saya akan tunjukkan karena hari ini saya mendapat relas pemberitahuan atau surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan putusan banding atas perkara saya nomor 28 itu. Tentu di sana di dalam putusan itu nanti ada alamat yang jelas, BMT itu sekarang beralamat di mana. Dan saya sedang menunggu surat balasan juga dari Menteri Koperasi alamat BMT itu di mana. Karena saya sudah mencurati Menteri Koperasi meminta profilnya, siapa pengurusnya, organnya apa saja, kemudian beralamat di mana, begitu Mas.
Jadi panggilan kepada BMT dan juga Yayasan PPPA ini sudah dipastikan sampai Pak ya, tetapi mereka tetap saja tidak mau menghadiri persidangan ini Pak ya? Tidak menghadiri. Tadi yang datang kuasa Yusuf Mansur, kan ini sebenarnya Yusuf Mansur itu digugat secara pribadi, kemudian Darul Quran itu karena yang diinstruksikan untuk menerima bagian 14,3% itu kan Darul Quran, sehingga mereka digugat tersendiri. Seharusnya kuasa hukum mereka mewakili dua-duanya, tetapi saat ini hanya mewakili Yusuf Mansur saja pribadi gitu. Pak Zeni, ruko tempat BMT berkantor ini kan sudah berpindah tangan atau dijual Pak. Yang Pak Zeni baca Pak, ini apakah ada kekhawatiran Pak terkait dengan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin Pak? Tentu ada. Karena di dalam perkara saya yang subjek hukumnya berbeda, tapi objek gugatannya sama di Jakarta Selatan, kan mereka mengatakan bahwa ini tidak usah disita karena kami beritikat baik. Tetapi kenyataannya dalam perkara ini kami sudah cek bahwa ruko yang ditempatin itu menurut yang menghuni ruko sudah dibeli dari BMT Darussalam. Artinya ada kalimat, ada niatan itikat tidak baik dari BMT Darussalam dan menghilangkan jejak di mana dia berpindah tempat begitu. Pak Zaini, Ya. di Pengadilan Negeri Bogor ini materi sidang Pak Zaini nanti tetap saja Pak Zaini menggugat Yusuf Mansur ini sebagai komisaris ya Pak ya di PT. Iya betul, tetap sebagai komisaris, dan Yusuf Mansur inilah yang membawa pertama investasi batu bara itu ke Darussalam, sekaligus presentasi mengatakan bahwa ini ada bisnis baru. Artinya yang mengajak itu Yusuf Mansur begitu. Oke, baik. Izin Pak Zeni bertanya kepada Pak. Oh, silakan. Iya, Pak. Pak Arief, sebagai prinsipal atau gugat nih Pak, Pak Arief tentunya jauh-jauh datang ke Pengadilan Negeri Bogor ini berharap bertemu dengan wajah-wajah BMT nih Pak, sebagai koperasi syariah yang Pak Arief percaya untuk mengelola uang investasi Pak Arief. Nah ini kan mereka tidak hadir dan terkesan masih bersembunyi. Bagaimana Pak Arief? Kecewa atau gimana Pak? Ya Pak, kami tentunya kecewa karena harapan kami dengan keadaan kami ke sini itu harapannya kan sidang ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang dijadwalkan, tapi kenyataannya dari pihak-pihak yang kita gugat itu ternyata tidak datang dan jelas kami kecewa Pak. Pak Zeni, baik, jadi untuk sidang hari ini hasilnya bagaimana dan untuk agenda ke depan bagaimana Pak? Ya, jadi sidang hari ini tadi memastikan bahwa tergugat 1, kemudian tergugat 2, kemudian tergugat 4 itu hadir, terus kemudian yang tergugat 1 tidak hadir ya. Tapi suratnya nyampe. Kemudian kami diminta apakah ini tergugat Adiansah sama PT Adi Partner Perkasa itu akan dicari lagi atau tidak, atau minta dipanggil lewat koran. Kami mengambil sikap untuk dipanggil melalui koran. 2 minggu kemudian nanti kami akan ajukan revisi atau perbaikan terhadap alamat Adiansah dan PT Adi Partner Perkasa begitu. Baik, jadi agenda ditunda hingga 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan, tepatnya tanggal 7 Desember 2023. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Zeni. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak? Cukup, saya kira gini, ada yang saya tambahkan sedikit. Para tergugat ini sebaiknya, karena ini masalah perkara, kalau persuasif sudah pernah kami layangkan somasi namun tidak ditanggapi, karena ini sudah masuk pokok perkara di pengadilan. Harapan saya kooperatif untuk datang dan menyelesaikan permasalahan ini sehingga ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap begitu. Oke, baik Pak. Ya. Pak, ini ada satu pertanyaan yang lupa saya tanyakan Pak. Ini terkait dengan jual beli ruko BMT Pak. Ya. Di mana tempat kantor BMT ini. Ini apakah sah secara hukum ya Pak ya? Secara hukum kami karena dokumennya tidak berada sama kami,
secara hukumnya kami belum tidak bisa menjawab itu. Tetapi karena itu setahu saya adalah milik koperasi, ketika itu akan dijual tentu harus ada persetujuan dari anggota koperasi. Saya belum tahu apakah itu ada persetujuan atau tidak begitu. Baik, Ya. Artinya dengan dijualnya ruko tersebut ini adalah suatu indikasi bahwa ada kekhawatiran terkait dengan Asetnya akan disita. Iya. Iya. dengan kemenangan Pak Jeni di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Pak ya. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Jeni dan Pak Sudah, tetap semangat Pak Jeni. Siap. Ya, oke.